boleh dibilang takut lah ya kayak gitu, karena baru ngalamin kejadian kayak begitu, denger langsung suara kayak begituan. Refleks aja saya langsung gendong bocah ya kan, saya ambil dari ayunan, saya gendong anak saya cari tuh asal suara itu bang, saya bangunin orang tua bangun, langsung saya ke kamar istri, saya bangunin istri juga. Saya bilang itu di depan ada kuntilanak. Emang nggak ada penghuni, rumahnya juga udah hampir mau hancur, atap-atapnya udah pada roboh. Oh, kayak terbengkalai gitu. Terbengkalai, iya. Nah, di warga situ juga ada beberapa dengar cerita emang sering lihat sosok itu. Berarti bukan lu aja nih yang ngalamin. Dari sosok warga setempat pun pernah kejadian seperti Pernah itu. kejadian kayak gitu. Nongolin lagi Nongolin dia. lagi. Pas abang lagi ngopi depan rumah itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang Dul, masih di Gemas Gelap Malam Story. Pada cerita kali ini, gua telah kedatangan salah satu narasumber. Nah, narasumber gua ini akan bercerita tentang masalah horornya. Bagaimana waktu melahirkan anak pertamanya, dia diteror oleh sosok kuntilanak. Jangan kemana-mana, tetap di Gemas Gelap Malam Story. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu siapa namanya nih Bang? Heri bang. Harry. Iya. Tinggal di mana kalau boleh tahu Bang? Tinggal di Pamulang Barat. Oh berarti Tangerang Selatan. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, kesehariannya apa nih kegiatannya? Saya driver. Driver, Iya. supir pribadi. Iya. Oh. Nah ini Bang, yang mau dibawakan untuk hari ini cerita horor apa nih Bang? Kejadian habis ini apa? Istri saya pulang dari rumah sakit. Ya biasalah. Apa yang kata orang-orang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang paling terpenting, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oh iya nih, gua ngucapin tanda terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya dari awal sampai akhir. Oke, balik lagi nih Bang ya. Lanjutin Bang ceritanya Bang. Pokoknya nih biar cerita nih biar beralur, santai aja, jangan grogi. Yuk, Bang. Waktu itu saya lagi ini ya. Jadi pas emang kejadian itu 3 hari setelah ini ya, apa namanya? Saya bawa pulang istri habis melahirkan. Kan prosesnya sesar. Di malam ketiga setelah anak saya lahir baru balik itu dari rumah sakit. Namanya baru balik dari rumah sakit, semua kan keluarga pada capean ya. Istri tidur, mertua juga pada kecapean tuh, udah tidur semua. Lelah gitu ya. Lelah, iya. Nah, saya gantian tuh sip jaga malam, jaga bocah. Sambil ngayun anak saya tuh, yang bayi itu yang baru lahir. Kira-kira jam setengah 2 lah, setengah 2 malam. Aduh malam. Iya, setengah 2 malam ambil nonton TV biar kita nggak ngantuk juga kan, ambil jagain bocah. Habis itu denger ya suara kayak gitu, suara inian yang dibilang mungkin kuntilanak kali ya. Iya. Itu di ruangan di kamar itu. Ini di ruang tamu. Ruang tamu. Iya, saya inginin di ruang tamu, bukan di ruang kamar, bukan. Tapi suaranya jelas itu. Jelas banget, Jelas banget. jelas banget. Jelas banget. Pas saya negesin, saya pikir mungkin ini faktor kecapean kali ya, tengah malam, karena emang dari kemarin istilahnya
sibuk ngurusin proses lahiran istri di rumah sakit bolak-balik atau segala macemnya kayak gitu kan, kurang tidur atau apa. Saya pikir mungkin itu halusinasi saya aja, Karena faktor capek. faktor capek. Iya, makanya sambil ngayun bocah saya nonton TV, tapi kok kedengeran suara kayak gitu jelas Banget suaranya. jelas banget. Iya, nah terus giliran makin lama tuh ya, saya kan negesin bukan sebentar bang, saya negesin itu cukup lama lah, ada sekitar mungkin 30 detik lah ya, untuk istilahnya mastiin tuh suara datangnya dari mana kayak begitu. Saya kecilin volume TV, giliran sampai habis tuh, bener sampai habis volume TV, Sampai nggak ada suaranya. sampai kagak ada suaranya, itu suara masih ada. Masih ada. Berarti suara itu berulang-ulang. Ya suara itu ya seperti itu aja terus kayak gitu. Jadi ya kayak ya suara kuntilanak bagaimana sih? Ya nangis, dibilang nangis ya kagak, bilang ketawa juga kagak. Kayak gitu. Iya. Jadi udah saya kecilin tuh volume TV sampai habis, bener-bener habis. Suara masih ada ya kan. Baru dah tuh saya merinding. Iya. Habis ituan, karena saya panik ya, namanya baru ngalamin kejadian kayak begitu, nggak pernah saya ngalamin hal-hal kayak begituan lah, jujur aja. Baru kali itu. Baru kali ini ya. Kalau cuma sekedar dengar cerita-cerita kan saya sering denger ya, di TV juga sering nonton ibarat kata. Ini real langsung. Real kayak langsung gitu ya? iya. Makanya saya langsung boleh dibilang takut lah ya. Kayak gitu, karena baru ngalamin kejadian kayak begitu, denger langsung suara kayak begituan. Refleks aja saya langsung gendong bocah ya kan, saya ambil dari ayunan, saya gendong anak saya cari tuh asal suara itu bang. Sumbernya. Iya, dari sumbernya, datangnya dari mana tuh arahnya, kayak gitu. Saya tegesin lagi ya kan, saya diem dulu tuh ambil gendong anak, saya diem, ini suara kok kayaknya dari arah luar kayak gitu. Pas saya tegesin, ya takut sih takut ya. Iya. Iya. Karena penasaran aja nih. Iya, karena penasaran kayak gitu. Takut mah jujur ya takut saya. Habis itu ambil gendong anak, saya maju tuh ke pintu depan, pintu rumah, pintu. Saya bener-bener tegesin, itu suara ada di depan pintu ternyata. Suara itu ada di depan pintu. Iya. Tapi cuma suara aja pada sosoknya. Enggak kan, itu belum saya tahu sosoknya. Oh. Iya, saya kan baru di belakang pintu aja. Oh, belum lihat. Belum lihat, iya. Baru setelah saya ini masih gendong bocah, karena rasa penasaran juga ya. Oh. Iya, takut campur penasaran ya kan. Akhirnya pas saya beraniin aja sih buka gorden. Diintip itu. Iya, diintip. Terus Ya ada dia di depan pintu. di depan pintu pas. Di depan pintu pas. Pintu dia di sini nih. Iya, dia di depan pintu. Itu sosok itu apa? Bener-bener Iya, real. real. Real ya, kayak di film-film aja kayak begitu. Persis kayak begitu, Bang. Iya kayak begitu. Rambut panjang, putih kayak gitu. Nah, itu posisi dia itu kayak gimana? Coba yang lu lihat nih. Ya, apa sih ya? Muka nggak jelas ya. Muka nggak jelas. Iya, rambut acak-acakan. Kayak begitu. Tapi dia merhatiin lu nggak? Kalau dibilang merhatiin juga, Karena mukanya nggak. ya saya juga nggak terlalu ini sih ya. Nggak lama-lama sih. Ngapain juga ya kan? Udah kebawa takut. Habis saya liatin ya kan, saya buka gorden, ada dia. Langsung saya masuk lagi ya kan. Saya langsung lari ke dalam. Saya gedor tuh kamar orang tua. Saya bangunin orang tua kan. Habis saya bangunin, saya bilang, saya bangunin orang tua bangun, langsung saya ke kamar istri, saya bangunin istri juga. Saya bilang, itu di depan ada kuntilanak.
Saya bilang begitu. Ngomong ke istri sama orang tua. Iya. Ya namanya tengah malam 1:30 ya Iya. kan, gedor pintu orang tua suruh bangun. Kalau kagak penting-penting banget ngapain ya Iya, ngangguin betul. ya kan. Saya juga tahu posisi orang tua kan lagi capek. Giliran orang tua saya bangunin, ya orang tua sih ternyata ini ya apa namanya udah paham ya kan. Satu, posisi anak kan namanya jabang bayi ya, Iya. baru 3 hari lahir. Itu kan katanya masih auranya masih Masih bau baunya amis ya, iya kayak gitu. Jadi untuk makhluk-makhluk kayak gitu resep. resep kata orang kayak gitu. Saya juga kurang paham lah yang masalah kayak gituan. Nah ditambah lagi di depan rumah saya itu kan apa masih ada rumah kosong waktu itu. Iya, waktu itu rumah kosong, emang nggak ada penghuni, rumahnya juga udah hampir mau hancur, atap-atapnya udah pada roboh. Oh, kayak terbengkalai gitu. Terbengkalai, iya. Nah di warga situ juga ada beberapa dengar cerita emang sering lihat sosok itu. Berarti bukan lu aja nih yang ngalamin. Dari sosok warga setempat pun pernah kejadian seperti Pernah itu. kejadian kayak gitu, cuman kan kalau saya kan hanya sekedar dengar kayak gitu. Saya nggak pernah ibarat kata ketemu langsung atau apa kayak gitu kan, ngelihat atau apa kayak gitu. Makanya saya biasa-biasa aja, pulang malam atau apa kan alhamdulillah nggak pernah ngelihat kayak gitu. Tapi kejadian itu ya bener-bener saya alamin apa ya, ya di saat anak saya lahir itu. Yang namanya Pak cerita warga dengan pengalaman saya sendiri ternyata bener kayak gitu. Kalau emang itu ada sosoknya di situ kayak gitu. Kalau ketika kemarin kan kalau warga cerita kan mungkin cuma cerita doang nih, ternyata Iya. lu ngalamin emang bener ada. Emang gitu bener ya. ada, iya kayak gitu. Kalau emang dibilang ibarat kata apa sih ya, orang bilang bikin film kayak gitu ya, ya emang bikin film mungkin ya dari hal-hal yang nyata juga kayak gitu ya. Emang Gambarannya ya? iya gambarannya ya asli serem bang. Serem. Iya asli serem beneran. Itu gede tinggi apa gimana? Ya enggak sesosok kayak perempuan gimana sih biasanya kayak gitu, perempuan dewasa ya, Pakai baju putih. putih. Iya ini bener-bener kayak di film-film aja. Tapi pas lu lihat begini dia ada, tapi ya lu kan pasti ngintip kan. Iya. Penasaran nih Iya. dengan berapa detik lah ya kan. Iya. Dia nggak hilang langsung. Enggak, Masih ada di situ. masih ada di situ. Langsung ke dalam dah lu. Saya langsung ke dalam. Iya. Udah nggak pikir panjang pokoknya. Ya karena lu lagi gendong si bayi. Iya, nih gendong kan, jabang takut bayi. kenapa-napa. Iya. Saya prioritas ya setakut-takutnya saya kan harus tetap jagain anak kayak gitu. Jadi walaupun saya ya jujur saya pribadi sih saya takut kayak gitu. Karena emang pengalaman pertama ya. Saya yang sering dengar cerita-cerita kayak begituan ibarat kata. Ini saya anggap ya udahlah, mereka yang ngalamin bukan saya kayak gitu. Tapi ketika diliatin sendiri ya ada rasa takut kayak gitu. Manusiawi lah ya. Iya. Cuman ketakutan saya kan kalah dengan karena saya harus tetap jagain anak saya kayak gitu. Takutnya namanya bocah ya kan, kalau saya pergi atau segala macem ini kan malah digangguin terus. Nah, betul. Iya. Jadi masa iya saya ngerelain yang kayak begitu cuma takut gara-gara kayak begituan. Tapi pas kejadian itu nih sekali apa berkali-kali? Enggak, besokannya masih bang. Besokannya masih? Besokannya masih. Kata orang tua kan katanya ini apa namanya? Ya apa sih ya? Bahasanya tuh rumah katanya taburin garam apa ya? Harus mitos lah, ya. Iya kayak gitulah. Masih ada adat-adat kayak begitu namanya orang tua kan ya. Saya kurang paham lah, saya nurut aja. Apa yang menurut orang tua terbaik ya Kita kerjain. iya kayak gitu. Katanya rumah sekeliling rumah Taburin garam. iya taburin garam biar makhluk-makhluk kayak gitu pergi. Itu waktu muncul kejadian kedua tuh di hari kedua apa beda hari, jeda hari? Jeda hari. Jeda hari. Iya, selang berapa hari tuh masih di ya minggu-minggu itu juga. Jadi rentan waktu saat usia 7 hari atau 8 harian lah ya. Baru ada lagi. Ada lagi kayak gitu. Tapi dengan posisi tempat yang sama. Enggak, Beda. dia beda. Cuman dengar suaranya doang.
Tapi kan dengan kejadian yang pertama akhirnya lebih waspada ya, Iya. kayak gitu. Nah setelah yang kejadian yang kedua ini, barulah ini apa namanya, jagain lah, kayak gitu. Berarti nggak lu sendiri, istri Iya, sama orang tua pun orang sama tua ya, terus minta inian lah, apa namanya, ke orang ya, kita bilang kayak gitu, ustadz lah. Kayak pelindung lah gitu. Iya ya. kayak ustadz, biar bocahnya maksudnya inian, maksudnya tenang, nggak digangguin kayak begituan. Kalau saya kan ya tadi saya bilang, saya ini menurut aja apa yang menurut orang tua terbaik, kayak gitu aja saya ngikutin. Itu alhamdulillah sih setelah kejadian yang kedua itu sering istilahnya sebelum ini juga setelin murotal ya, kayak gitu lewat HP. Kadang kalau ya masa kita ngaji terus sih jujur aja ya, nggak munafik ya istilahnya, nggak terus-terusan kita ngaji, istilahnya ngaji langsung kayak gitu ya, sembari ini kan mungkin capek kayak gitu ya, ini aja nyetel gitu murotal Quran ya lewat HP kayak gitu kalau lagi jagain malam, jadi biar suasana nggak hening-hening banget kayak gitu. Itu yang kedua ini sama di jam 2. Iya di jam-jam satuan lah, kurang lebih di jam satuan udah tengah malam lewat. Tapi dari orang tua nih, ketika begitu suara yang kedua nih nggak keluar dia. Oh kalau orang tua? Iya. Orang tua tetap keluar dia. Keluar. Iya. Nyari sumber suara itu. Nyari sumber suara itu, tapi cuma suara kalau yang kedua. Soalnya kan kalau yang pertama emang saya ngelihat langsung ya, saya intip dari jendela emang kalau itu. Nah kalau yang kedua cuma dengar suaranya doang. Nah habis kejadian itu yang kedua karena mungkin ini kali ya apa namanya ya tadi itu si jabang bayi mungkin udah apa ya kasih apalah mungkin sama ustadz lah ya, sama orang tua saya kurang paham ya kayak gitu ya, mungkin isi makhluk ini pun nggak sampai gangguin sampai masuk rumah mungkin, jadi berani gangguin pun mungkin di luaran. Oh jadi dia nggak masuk ke dalam ruangan. Iya kayak gitu. Emang tuh posisi rumah yang kosong itu persis depan rumah? Persis depan rumah, bener-bener jarak 5 meter lah. 5 meter? Iya, dari pintu gerbang rumah saya ya, sama pintu gerbang rumah itu ya 5 meteran. 5 meteran? Iya. Itu udah lama kosong itu? Udah lama kosong bertahun-tahun. Orang dari mulai, apa ya, atap rumah aja udah pada jebol. Ya mungkin kalau, ya emang kalau rumah kosong tuh emang apa sih, kalau nggak terawat tuh cepet hancur. Iya, karena auranya adem gitu. Iya. Beda sama rumah yang diisi. Namanya nggak ada hawa manusia kan, jadi makhluk-makhluk kayak gitu kan seneng ya, anggapnya kan betah. Jadi rumah mereka. Cuman kan kalau saya kan dari dulu, ya istilahnya semenjak tinggal di situ, ya kadang cuma dengar-dengar cerita-cerita orang aja, ketemu lagi di gang lah, ketemu di sini lah, di pagar ada inilah, ya kan ada yang nampaknya itu berbeda-beda tempat. Iya beda-beda tempat kayak gitu. Ada anak kecil nangis tahu-tahu katanya ngeliat ituan lah kayak gitu. Ya hanya sekedar itu aja. Tapi saya sendiri sih alhamdulillah saya belum pernah ngalamin. Jadi mau pulang malam atau apa kayak gitu, pulang kerja kan malam kadang-kadang kan lembur, pulang jam 1, jam 2, apa jam 12 baru nyampe rumah. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pokoknya pas kejadian itu baru ngalamin. Iya. Nah setelah anak saya lahir, yaitu baru pulang dari rumah sakit 3 hari kan proses sesar, 3 hari kan baru boleh pulang tuh. Nah itu jadi di malam pertama setelah pulang ke rumah. Oh jadi nih berapa hari di rumah sakit, pas 3 harinya di rumah nih? Iya. Oh pas malam itu langsung? Malam itu langsung. Iya. Berarti dia nungguin juga kali ya? Ya nggak tahu lah kalau itu mah, saya kurang paham itu ya kan. Ya mungkin kan ya itu tadi ya kayak Bang bilang ya, aura si jabang bayi, entah itu bau wangi lah ya. Iya bau apalah mungkin ya kan. Jadi buat makhluk-makhluk kayak gitu kan jadi lebih apa ya, agresif ya bahasanya kayak gitu. Mungkin ini yang apa ya, tertarik lah ya. Nih Bang Heri, ini kan tadi kejadian pas proses istri melahirkan 3 hari. Iya. Kejadian seperti itu. Ada nggak nih kejadian lain setelah itu? Ada. Ada. Iya. Tadi saya lupa ngomong ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah.
Itu mau udah lama tapi kejadian ya Bang ya. Hmm. Jadi anak saya juga udah berapa bulan waktu itu ya. 5 bulanan lah mungkin. 5 bulanan. Iya, kira-kira 5 bulan tuh kurang lebih. Tapi itu mah nggak ada anak saya, nggak ada siapa-siapa. Emang saya lagi habis pulang kerja, kadang-kadang kan namanya di dalam ada apa ya, ngerokok di dalam kan gak enak, gerah ya, kayak gitu. Pulang kan malam tuh, saya pengen ngopi di luar. Nah kebetulan emang jadi jarak rumah saya itu sama rumah yang lain itu agak jauhan. Berjauhan. Iya kayak gitu, jadi jarak bisa dibilang 50 meter lah ya. Oh, berarti sama rumah yang sampingnya. berarti kayak kampung gitu. itu masih agak desa banget ya? Iya memang masih ini banyak kebun kosong. Iya. Nah ya tetangga saya salah satunya yang paling dekat ya itu rumah kosong tadi. Itu tetangga saya yang paling Tetangga dekat. dekat itu? Iya tetangga paling dekat itu rumah kosong. Karena nggak ada penghuninya aja. Iya nggak ada penghuninya aja. Iya. Jadi saya pengen apa? Gerah ya kan. Saya habis ini pulang makan belum mandi. Saya makan dulu ya kan, lapar, udah kadung ini. Habis itu bikin kopi, saya ngerokok di depan. Ya apa ya? Tapi kan karena emang udah pernah ada kejadian dari yang pertama dan kedua itu, akhirnya saya udah mulai terbiasa kayak gitu. Walaupun ibarat kata masih ada rasa takut, tapi ya nggak kayak waktu pertama. Kayak gitu. Saya anggap ya, yang penting saya nggak ganggu dia nggak ganggu saya. Kayak gitu aja. Seandainya nongolin pun, apa ya? Ya berarti sama-sama apes lah. Kita anggap begitu ya. Istilahnya tapi begitu iya ya. istilahnya begitu aja. Walaupun emang kejadian itu ya nongolin lagi. Nongolin Lagi. Pas abang lagi ngopi depan rumah itu? Iya. Gimana ceritanya bang? Tapi ya dia adanya cuma di dalam rumah dia. Rumah kosong tadi ya maksud saya ya. Iya di dalam rumah kosong itu. Posisi dia tuh merhatiin abang ngopi? Iya. Merhatiin dia? Merhatiin. Tapi dia diem? Diem aja. Kayak gitu. Tapi nggak jelas bang ya. Karena emang apa ya, namanya rumah kosong kan di dalam kan gelap. Nah itu. Jadi kalau ngomong ibarat kata mukanya seperti apa saya nggak tahu. Istilahnya nggak jelas lah sama. Karena minim cahaya juga. Minim cahaya, iya. Paling ya hal-hal yang kayak gitulah setelah kejadian itu. Jadi lebih sering ya. Tapi pada saat ini rumah itu masih kosong juga? Masih kosong. Masih kosong? Masih kosong. Itu kalau boleh tahu tuh punya orang mana sih bang? Wah, kalau masalah itu orangnya jauh kayaknya sih, setahu saya. Iya. Jadi rumah itu dibiarin begitu aja? Dibiarin begitu aja. Terus sebelum rumah itu kosong, abang maksudnya tadinya tuh ditempatin sama orang nggak? Saya kan menantu ya datang ke situ ya. Iya, jadi bukan warga asli situ. Bukan warga asli situ. Iya. Jadi saya nggak tahu kronologi awalnya seperti apa, tapi ketika saya masuk di keluarga orang tua saya ini, istri saya, ya rumah itu udah kosong. Kosong. Iya, dan dengar-dengar apa ya, udah lama bertahun-tahun emang dengan kondisi yang seperti itu. Tapi saya pikir ya wajar ya. Kalau ngomong ibarat kata ditinggalin kosong bertahun-tahun, soalnya kan apa ya, dilihat dari kondisi rumah dengan atap yang udah banyak yang pada bolong kayak gitu, genteng sampai pada hancur, istilahnya jatuh-jatuhan ya kan, udah pada rontok. Udah pada berantakan lah. Iya udah pada berantakan, emang bener-bener udah nggak layak huni, kayak gitu. Serem juga ya, punya tetangga rumah kosong. Iya tetangga paling dekat itu rumah kosong tadi. Ada penghuninya lagi kan? Ya penghuninya itu, Iya. tapi ya alhamdulillahnya kan udah kenalan. Iya. Cewek Walaupun lagi nggak ya? secara langsung ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih apa ya? Ya udah biasa aja lah. Kayak gitu. Ya pokoknya ya karena ya dia kita Iya, kayak nafsi-nafsi gitu. aja lah ya. Iya. Nah, penting gua nggak ganggu lu jangan ganggu gua gitu. Iya. Kalau sekarang begitu aja. Maksudnya dalam artian makin kesini kan kita juga belajar agama ya, kayak gitu lebih dalemin lagi. Jadi ya ada jin, ada manusia,
mereka bisa aja mau nyerupainnya seperti apa. Karena Kayak kita gitu ini aja. hidup berdampingan lah Iya. ya. Walaupun beda alam. Beda alam. Jadi dari situ akhirnya kita, buat saya ada hikmahnya juga. Dari pertama yang istilahnya takut, terus akhirnya pengen mencoba berani, ya kan, akhirnya secara mental saya akhirnya lebih terbiasa kayak gitu Dengan kejadian ini. dengan kejadian ini kayak gitu. Ya, karena kita takut kan karena kita berhalusinasi juga kan, belum Iya. belum ngeliat langsung ya kan, belum pengalaman langsung nih. Setelah kejadian ini terbiasa jadinya ya. Iya, hal-hal yang seperti itu yang kadang apa ya, di pikiran orang kan mikirnya udah takut terus ya. Ya kalau buat saya pribadi sih, karena saya ngalamin pengalaman seperti itu, jangan takut-takut bener lah, gitu aja. Ya, karena Yang kita, penting jangan suka cari-cari masalah. ya karena kita nih manusia nih makhluk sempurna lah ya. Iya, yang penting jangan saling ganggu, gitu aja. Terima kasih Bang. Terima kasih nih Bang Heri nih atas ceritanya ya. Iya, sama-sama Bang. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, untuk kawan-kawan pecinta kisah horor, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari narasumber gue. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya. Ucapin salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.